merupakan rekor bagi Kabupaten Nganjuk karena Muri mencatat pada tahun 2019 ada 3.531 motor CB yang ada di Kabupaten Nganjuk. Pada waktu itu kita bersama-sama melaksanakan pawai bersama seluruh CB Nusantara se-Indonesia, ada 3.500 unit motor yang tercatat. Itu belum yang tidak tercatat yang ada di luar stadion, karena stadionnya sudah penuh hanya muat 3.531. Di luar masih ada ribuan kendaraan yang tidak tercatat. Sehingga ini bisa menjadikan penggerakan sektor IKM-UKM di sektor ekonomi pariwisata yang luar biasa, karena selain pawai CB kita juga melaksanakan lomba otomotif CB yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kemudian ada berikutnya event internasional yaitu Sedudo Enduro. Tahun 2019 diikuti 367 peserta. Itu nasional maupun internasional secara langsung ini Ya, Bapak Bupati Nganjuk, Pak Novi, bisa dengarkan suara kami ada di studio, yang ada di comment center di kesempatan malam hari ini. Baik, mohon maaf sekali kepada hadirin yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini karena adanya kendala jaringan. Ya. Ya, untuk mikrofonnya Bapak bisa di-on-kan. Oke, silakan dilanjutkan kembali. Sudah? Sudah, oke, siap. Kita lanjutkan dengan event. Bahwa di Kabupaten Nganjuk, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, banyak event-event yang kita laksanakan. Berikutnya juga ada event Nganjuk Bayu Karnival. Alhamdulillah pada waktu lomba di Jember, tingkat nasional, kemudian juga di TMII, kita Kabupaten Nganjuk ini Bayu Karnivalnya atau lomba karnival kita ini menjadi juara nasional. Dan ini bukan hanya di tingkat nasional saja, ini sudah dibawa ke tingkat internasional. Di antaranya pada waktu di India ada kegiatan, kemudian di Malaysia, di Thailand, dan juga di Australia. Kita sama-sama ikut di sana mendapatkan mungkin paket datanya Pak Bupati bisa diisi. Ya, mohon maaf sekali untuk Pak Menteri di malam hari ini karena adanya kendala jaringan. Ya. Nggak apa-apa, Mbak Command Center. Oke. Ya, monggo di-on-kan terlebih dahulu Pak Bupati untuk mikrofonnya, kemudian dilanjutkan kembali paparannya. Ya, di-on-kan terlebih dahulu Pak Bupati untuk mikrofonnya. Oke, monggo silakan dilanjutkan. Ya,
Suara saya? Ya. Oke, bisa mendengar suara dari Pak Bupati yang jelas di malam hari ini. Monggo dilanjutkan, Bapak. Sudah ya? Ya. Baik, saya lanjutkan ya. Dan alhamdulillah di event internasional ini Nganjuk Bayu Karnival ini selalu mendapatkan ya, ini bisa pada waktu event-event di Kabupaten Nganjuk kami melaksanakan juga kegiatan Bayu Karnival sehingga ini bisa menarik Kabupaten Nganjuk untuk datang melihat secara langsung bagaimana kekayaan ataupun kreasi dari anak-anak muda di Kabupaten Nganjuk, terutama dari anak SMA 1 Kabupaten Nganjuk yang telah begitu aktif dengan mentornya Mas Aris untuk berkreasi di bidang Bayu Karnival. Kemudian juga dari situ kita bisa melihat potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Nganjuk. Potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Nganjuk, kalau ini kita dorong maksimal, ada beberapa potensi ekonomi kreatif yang bisa kita dorong. Ya, dengan adanya pembangunan di pedestrian yang bersama Taman Nyawiji yang insya Allah bulan September Oktober sudah akan selesai, ini bisa menjadikan daya tarik untuk bisa dijadikan tempat destinasi untuk berfoto. Jadi anak-anak yang suka selfie, kemudian teman-teman yang main di bidang fotografi ini bisa menjadikan opsi-opsi di mana di pedestrian yang baru nanti bersama Taman Nyawijinya ini sebagai tempat untuk inspirasi fotografi. Kemudian juga kerajinan handicraft di Kabupaten Nganjuk ini cukup banyak sekali yang terus didorong oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Perdagangan. Kemudian juga kuliner, kalau di sini tertuliskan 550 jenis kuliner, saya yakin masih lebih, ada nasi becek, kemudian jajanan dumblek, asam-asam, kambing luyu, kemudian yang bisa kita tawarkan kuliner di Kabupaten Nganjuk. Yang tidak kalah pentingnya fenomenal di Kabupaten Nganjuk yaitu nasi pecel yang memiliki kekhasan tersendiri. Bahkan ada orang Jogja yang kalau nggak makan nasi pecel di Nganjuk itu rasanya belum mantap. Ini juga menjadikan keunikan bagi Kabupaten Nganjuk. Kemudian juga selain itu di Kabupaten Nganjuk juga ada seni pertunjukan yang bisa kita dorong bersama-sama, kemudian juga videografi yang terus kita kembangkan. Nah, adapun strategi pemulihan di Kabupaten Nganjuk, ada banyak cara strategi yang kita kembangkan, di antara lain ikonik di wilayah selatan. Kalau di daerah lain mungkin Batu sudah ada dengan ikonnya apa itu namanya itu Batu naik atau apa itu tempat foto, kemudian foto malam, kemudian juga ada ini Jatim Park dan sebagainya. Kita di Nganjuk nanti akan membangun di daerah selatan, tempatnya di Ngetos, nanti rencananya insya Allah ini ada destinasi yang akan dengan simbol Jaya Stamba. Ini nanti insya Allah di Kabupaten 15 hektar sebagai pusat destinasi wisata yang ada di selatan, di selingkar wilayah selatan. Oleh sebab itu, Mas Menteri, Mas Sandiaga Uno, kami pemerintah Kabupaten Nganjuk membutuhkan dukungan, support dari Kementerian Pariwisata, di antara lain yang pertama kami butuh support tentang pelaksanaan fasilitas event rutin berskala nasional maupun internasional, yang mana sebagaimana tadi saya sampaikan ada enduro, kemudian juga adanya Bayu Karnival, dan juga event-event yang lainnya. Kami butuh support untuk dibantu bagaimana bisa event ini bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian juga kami membutuhkan
fasilitas pembantuan, fasilitas pengembangan destinasi wisata. Tadi sudah kami sampaikan adanya The Triumph yang ada di Kabupaten Nganjuk, yaitu Jaya Stamba yang nanti akan kita bangun di Ngetos, Kecamatan Ngetos di daerah Selingkar Wilis Selatan, yang mana view-nya melihat kota sangat baik, kemudian melihat ke atas pegunungan dengan air terjun yang berderet-deret, ini sangat baik juga nanti. Kemudian juga kami membutuhkan fasilitas pembentukan desa wisata berbasis agropolitan dan kearifan lokal. Ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman di Kabupaten Nganjuk untuk bisa mendorong bagaimana desa-desa ini bisa mengembangkan sektor wisata di masing-masing wilayahnya sesuai dengan kearifan lokalnya. Dan juga kami membutuhkan fasilitas pembangunan untuk rumah kreatif atau rumah IKM, UKM untuk handicraft. Ini yang kami harapkan bisa dibantu oleh kementerian, sehingga harapan saya dengan dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata kepada Kabupaten Nganjuk ini nanti bisa mendorong pemulihan perekonomian yang ada di Kabupaten Nganjuk dengan sangat cepat ini nanti. Kiranya itu Bapak Menteri Mas Sandiaga Uno yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada sedikit pantun yang saya buat untuk Bapak Menteri. Belanja tenun di Sumber Miri, makan nasi banting sambil minum kopi. Matur nuwun kagem Mas Menteri, salam heeh dari kami. Di sana gunung, di situ gunung. Pakailah ijuk buat berayun. Ke sana bingung, ke situ bingung, ke Nganjuk saja ada 1001 air terjun. Terima kasih. Itu Bapak Menteri yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Bupati Nganjuk, saya sekaligus ini mau mohon izin Bapak. Nanti saya manggilnya Mas Bupati saja, boleh Pak? Mohon izin. Karena ini siap. Oke. Siap, terima kasih. Ya, dan saya juga mohon izin juga kepada Pak Sandiaga Uno, ini manggilnya Mas Menteri aja ya, boleh ya? Nggih, monggo, nggih. Gitu Pak ikonnya Nganjuk. Siap, terima kasih. Baik, sebelum kita menginjak pada sesi selanjutnya, saya mohon untuk para hadirin serta tamu undangan untuk berfoto bersama, untuk kita screenshot, dan sembari menunjukkan ikon wisata. Jadi jarinya dibentuk huruf W seperti ini. Ya. Gimana caranya? Ya. W. Oke, sebagai ikon dari wisata, kita akan berfoto bersama-sama. Ya, saya kasih aba-aba dulu untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Ya, tahan dulu. Untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu. Ya, sekali lagi, ini jarinya membentuk huruf W bersama-sama. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terakhir kali ini untuk yang slide terakhir. Ya, 1, 2, 3. Terima kasih untuk hadirin yang sudah berpartisipasi di kesempatan malam hari ini. Hadirin, menginjak sesi selanjutnya, perlu diketahui bahwasannya Nganjuk ini luar biasa, terdiri dari 20 kecamatan, 20 kelurahan, 264 desa. Dan dari sekian banyak desa yang ada di Kabupaten Nganjuk, tentunya ini ada berbagai potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang juga luar biasa. Kita akan menyimak bersama paparan dari salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Nganjuk, yakni perwakilan desa wisata bersama dengan desa wisata Bareng yang akan disampaikan oleh Mas Johan berikut ini. Disilahkan.